Alhamdulillah, selamat pagi. Tepat di pagi hari ini Mas Erik bersama rombongan berada di Taman Nermada, yaitu taman di mana taman ini adalah ilustrasi atau sejarah ketika raja ini naik ke Gunung Rinjani. Dan di sini adalah dibangun arsitektur, dibangun apa itu namanya, seperti miniatur Gunung Rinjani. Jadi semuanya di sini komplit, dari kolam renang, dari gunung di tempat ibadah, dan dari air pancoran itu juga yang ada di bawah. Itu adalah miniatur dari pada Gunung Rinjani yang ada di Lombok ini. Sejarahnya dan juga tempatnya sangat pas, pokoknya is the best. Ya, jadi baik, mohon perhatian. Sejarah Taman Narmada sebagai replika Gunung Rinjani. Menurut penuturan dari Jero Mangkukomampuji yang bertugas sebagai penggemong di Taman Narmada dan Inengah Londra sebagai salah satu tokoh masyarakat setempat, Taman Narmada dibangun pada tahun Saka 1727 atau 1805 Masehi. Jika mengacu pada tahun itu, kemungkinan itu adalah masa kerajaan Karangasem atau Singasari Sasak. Bangunan Taman Narmada yang kita saksikan saat ini adalah hasil rehab secara besar-besaran oleh Raja Mataram terakhir, anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Kegiatan renovasi itu terjadi pada sekitar tahun 1874. Pada masa pemerintahan anak Agung Gede Ngurah Karangasem sering diadakan pemujaan untuk Dewa Siwa yang bertempat di Gunung Rinjani. Raja beserta pengikutnya bersama-sama mendaki gunung untuk mengadakan upacara pekelem, yaitu upacara yang dikaitkan dengan kesuburan dan turunnya hujan. Disebut juga upacara meras danu, atau mengorbankan sesuatu dengan cara menenggelamkan sarana upakarayanya ke dasar danau Segara Anak. Tetapi lambat laun kondisi kesehatan raja semakin menurun, yang diakibatkan karena usia yang sudah tidak muda lagi. Karena hal tersebut, raja mulai berpikir bagaimana caranya agar upacara pekelem yang biasa beliau lakukan di Gunung Rinjani bisa beliau laksanakan tanpa harus mendaki gunung. Akhirnya setelah berpikir panjang, raja memutuskan untuk membuat replika atau sebagai simbol dari Gunung Rinjani. Replika dari lokasi di sekitar Gunung Rinjani tersebut diberi nama Taman Narmada. Narmada diambil dari nama sebuah sungai di India, yaitu Sungai Narmada Nadi. Dahulu nama Narmada hanya untuk menamai 3 sumber mata air yang ada di taman tersebut. Tetapi lama-kelamaan dipakai untuk menyebutkan seluruh komplek area taman termasuk pura. Pada saat pembangunan taman, seluruh arsitek kerajaan dikerahkan untuk bisa membawa nuansa Gunung Rinjani ke pusat kota. Puncak dari Gunung Rinjani dilukiskan dengan dibuatnya struktur bangunan paling tinggi yang ada di taman, yaitu kawasan pura yang dikenal dengan nama Pura Kelasa. Pura Kelasa adalah salah satu pura tertua di Lombok. Pintu masuk pura berbentuk padu raksa atau gapura beratap. Satu menghadap selatan dan satu menghadap ke barat, dengan 2 buah arca penjaga pintu yang diapit oleh 2 bangunan kembar
dengan 6 tiang yang disebut Balegong. Di dalam lokasi taman juga dibangun telaga yang disebut Telaga Ageng. Telaga ini merupakan simbol danau segara anak. Di telaga tersebut juga terdapat 3 patung yang menunjukkan tahun pembuatan dari taman tersebut, yaitu sebuah candi sebagai lambang matahari angkanya 1, patung Ganesha yang berada di sebelah timur angkanya 8, telaga itu sendiri angkanya 0, dan patung Arjuna yang berada di sebelah timur telaga angkanya 5, karena diambil dari Panca Pandawa. Bila diurutkan, pembangunan replika Gunung Rinjani dibangun pada tahun 1805 Masehi. Selain pura kelasa dan telaga, terdapat juga sumber mata air yang diberi nama Campuan Tiga. Mata air itu berasal dari 3 sumber, yaitu mata air dari Suranadi, mata air dari Lingsar, dan dari Narmada itu sendiri. Menurut Jero Mangku dan Inengah Londra, mata air itu hampir sama dengan lokasi di Torean. Apabila kita mendaki Gunung Rinjani melewati daerah Keropok, kita juga akan menemui 3 aliran sungai dari mata air Banyu Urip, Goa Maning, dan Goa Susu. Karena mata airnya berasal dari Gunung Rinjani dan tempat pertemuan 3 sumber mata air lainnya, maka air yang ada di Balai Petirtaan dipercaya dapat menjadikan orang yang meminum dan membasuh mukanya dengan air di situ akan awet muda. Jadi secara keseluruhan, apa yang ada di Pura Narmada merupakan gambaran dari nuansa pegunungan yang ada di Gunung Rinjani. Dengan adanya simbol dari Gunung Rinjani sendiri, yaitu Pura Kelasa, simbol Danau Segara Anak, yaitu Telaga Ageng, dan 3 sumber mata air yang ada di gunung, yang diwujudkan dengan adanya Campuan Tiga. Tidak hanya itu, struktur dari bangunan pura juga berbeda dengan pura lainnya, yaitu banyaknya anak tangga yang naik dan turun atau berundak-undak, supaya kesan dalam mendaki Gunung Rinjani benar-benar terasa di komplek pura. Pura yang memiliki luas kurang lebih 3 hektar ini tergolong pura jagat atau pura umum bagi semua penganut Hindu dan merupakan salah satu di antara 8 pura tua di Lombok. Taman Narmada ini terletak di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Thanks for watching. Salam pariwisata Mas Erik. Semoga bermanfaat. Oju bosen oju kapok lo.